Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita bersyukur saat ini atas berkat Tuhan, kita dapat beribadah bersama dalam suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Bulan Agustus, kita sudah memasuki bulan kebangsaan, menjadi momen yang indah untuk kita semakin menghayati tentang keberadaan kita sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan kita menaikkan nyanyian pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 bait 1, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan,
dikasihi Tuhan, saya akan membaca 10 hukum Tuhan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Demikianlah 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengatur dan membentengi hidup kita supaya baik. Tetapi ternyata kehidupan kita masih jauh dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita dengan menaikkan pujian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 23, kita nyanyikan bait 2. Marilah kita menerima anugerah kasih dari Tuhan melalui pembacaan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dibacakan dari surat Efesus pasal 2 ayat 4-5 yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya kita menerima petunjuk hidup baru yang diambilkan dari surat Efesus pasal 2 ayat 10 yang demikianlah sabda Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Allah. Jemaat Tuhan, kita telah menerima sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita menanggapi dengan kita menaikkan nyanyian kesanggupan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212, bait 1, Ya Allah kasih-Mu besar. Yesus kasih-Mu
jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah jemaat, kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa, doa kami layankan. Tuhan Allah kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memampukan kami, sehingga hari lepas hari kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan kami dengan lancar. Di hari ini ya Tuhan, di hari Sabat-Mu yang mulia, kami juga merasakan campur tangan-Mu, karena kami Tuhan perkenankan untuk dapat beribadah bersama. Berkatilah ibadah saat ini, sehingga dapat berlangsung dengan baik sampai akhirnya nanti. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami beribadah, semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan uluran kasih-Mu. Untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, untuk yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan, untuk yang kondisinya mengalami tekanan hidup yang berat, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami tetap merasakan damai sejahtera-Mu ada dalam hidup kami. Secara khusus, kami menyerahkan jemaat-Mu di sini, GKJ Mbibes Luhur Surakarta. Berkatilah setiap pelayanan yang ada, meskipun dikarenakan wabah COVID-19, kami belum dapat melakukan pelayanan dengan maksimal. Ada pembatasan dan juga kondisinya kami tetap harus menaati protokol kesehatan. Tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan jemaat-Mu di sini, sehingga GKJ Mbibes Luhur tetap dapat melakukan apa yang menjadi program pelayanannya dengan baik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan kami dalam rangka mengadakan ujian peremtoar, sidang istimewa, ujian calon pendeta yang dilaksanakan oleh GKJ Mbibes Luhur dan GKJ Mojosongo. Berkati ya Tuhan, apapun yang sudah kami tata bersama, karena berkat dari Tuhan, pasti semuanya berlangsung dengan lancar. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Wabah corona menjadi situasi yang sulit untuk kami sekarang ini. Untuk itu, perlindungan-Mu itulah yang menjadi sumber kekuatan kami, sehingga kami tetap dapat melanjutkan kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Percaya, Tuhan pasti selalu ada bersama dengan kami, dan akhirnya wabah corona ini dapat segera berakhir. Kami juga berdoa untuk kota Surakarta. Berkatilah kota Solo ini ya Tuhan, khususnya ketika kami akan melangsungkan adanya pilkada di tahun 2020 dari aspek sosial dan politik. Berkatilah kehidupan kota Solo ini, sehingga tetap aman untuk kami semuanya. Dari segi perekonomian, juga berkatilah kami ya Tuhan, sehingga berkat-Mu selalu mengalir untuk kami semuanya. Kami juga menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang selalu menjadi nahkoda bagi kehidupan keluarga kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan selalu takut akan Tuhan. Berkatilah kehidupan keluarga Kristen, sehingga tetap dapat memuliakan nama-Mu. Inilah ya Tuhan, yang menjadi doa, syukur, dan syafaat kami. Kami dalam ibadah ini
Tuhan, berikan waktu dan kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, ketika nanti kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat menerimanya dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan. Nats pengantar akan saya bacakan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan persembahan diiringi dari Kidung Jemaat 387 bait pertama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan atas hidup kami. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami menghaturkan persembahan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kini saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Ragni Sukmamati ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami supaya menjadi pendengar yang baik dan berani menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka,
Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab pada minggu ini kita terima melalui bacaan Injil yang dibacakan dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada perikop tersebut, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Narasi dalam bacaan Injil menceritakan tentang Yesus yang sangat mengasihi dan juga umat yang mengucap syukur atas kasih Yesus. Allah di dalam Kristus menyatakan belas kasihannya. Umat yang menerima menyatakan ungkapan syukurnya dalam bentuk 5 roti dan 2 ikan. Kita boleh menyaksikan bagaimana Yesus yang waktu itu sedang berduka karena mendengar kalau Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas. Mendengar kematian dari Yohanes Pembaptis, tentu secara manusiawi, Yesus merasakan kesedihan. Tetapi itu tidak menghentikan Yesus untuk menolong orang lain. Kita melihat di dalam Matius 14 ayat 14, ada keterangan yang demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam diri Yesus ada belas kasihan yang menggerakkan, sehingga Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Sehingga tema khotbah yang kita terima di minggu ini adalah belas kasihan Allah mendatangkan berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita boleh melihat narasi di dalam bacaan Injil, kita mendapati ada 2 hal yang menjadi motivasi Yesus ketika Yesus menyatakan belas kasihannya kepada orang banyak saat itu. Yang pertama, Yesus
merasakan sendiri kondisi yang tidak enak. Ternyata ya memang tidak nyaman. Kondisi di mana manusia terpuruk itu ternyata membutuhkan orang lain untuk menolong. Di dalam ayat 13 ada informasi untuk kita. Setelah Yesus mendengar berita kematian Yohanes Pembaptis, dia sedih dan menyendiri berdoa di tempat yang sepi. Setelah selesai berdoa, ada belas kasihan yang menggerakkan Yesus. Sehingga ketika melihat orang banyak yang mengikut dia, Yesus akhirnya menolong mereka. Yang sakit disembuhkan. Belajar dari sikap Yesus ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Setiap dari kita umat Tuhan, mari kita juga bisa memanage, mengelola kesedihan, duka cita, penderitaan menjadi sesuatu yang positif. Sehingga ada kepedulian untuk sesama kita. Belas kasihan itu artinya sesuatu yang baik yang muncul dalam diri manusia yang didasarkan pada sikap empati yang diwujud nyatakan dalam kepedulian untuk menolong orang lain. Dan ini yang ada dalam sosok Yesus saat itu. Kita belajar dari Yesus untuk tidak menjadi egois. Apalagi di tengah-tengah situasi wabah saat ini, kita merasakan kondisi yang sama-sama sulitnya. Sehingga marilah kita juga mewujudkan belas kasihan bagi orang lain, sikap empati untuk kita juga dapat membantu sesama kita. Motivasi yang kedua, bagaimana Allah berkarya melalui Yesus. Diceritakan dalam bacaan Injil, di ayatnya yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini suci, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ini perkataan murid Yesus kepada Yesus. Perkataan yang sangat ironis, di mana Yesus mampu berbela rasa, tetapi para murid tidak sama sekali. Mereka justru mengusulkan supaya orang banyak itu mencari makan sendiri. Yesus melihat hal itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan karya Allah yang dahsyat. Kenapa? Ini yang menjadi motivasi Yesus yang kedua. Di mana Yesus melihat daya juang orang banyak itu, ketangguhan orang banyak itu, Bapak Ibu Saudara. Sampai malam menjelang, mereka setia mengikut Yesus meskipun dalam kondisi yang akhirnya merasa lapar. Luar biasa. Bagaimana cara orang banyak itu untuk terus mengikut Yesus? Mereka berusaha untuk bisa merasakan kasih Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Meskipun sampai malam hari, mereka tetap setia. Dan ini yang dilihat Yesus saat itu. Sehingga ketika para murid mengusulkan supaya orang banyak itu mencari makan sendiri, Yesus berbeda. Yesus menjawab, "Kamulah yang harus memberi mereka makan." Dan kemudian terjadilah mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Di mana ini yang menjadi wujud ungkapan syukur orang banyak saat itu.
Karena mereka tidak diabaikan. Mereka tetap dipedulikan. Yesus tetap merangkul mereka sehingga apa yang ada pada mereka semua dipersembahkan kepada Yesus. Yesus menerima persembahan orang banyak itu, dia kemudian menyerahkan kepada Allah Bapa dalam doa syukur dan terjadilah mujizat yang dahsyat. 5 roti dan 2 ikan mampu mengenyangkan 5.000 hanya orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Bahkan sisa 12 bakul. Kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan umatnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita tetap setia mengikut Dia, percayalah, Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Allah pasti akan selalu ada bersama dengan kita. Mujizat Tuhan tetap tersedia untuk saudara dan saya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca narasi Injil ini, kita semakin diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Tema khotbah menjadi sumber motivasi kita. Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Yakub di dalam Kejadian pasal 32 menerima hal itu nyata dalam hidupnya. Yakub yang kondisinya takut karena akan bertemu dengan Esau, menerima belas kasihan Allah. Dia bergelut dengan Allah sampai pangkal pahanya itu terpelecok. Tapi kemudian Yakub mengatakan, aku melawan Allah tapi aku menang. Aku telah melihat mata dengan mata. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata Yakub dengan arti nama pencuri boleh menerima belas kasihan Allah. Namanya diubahkan menjadi Israel. Demikian juga dengan Raja Daud. Di dalam Mazmur pasal 71. Daud yang menerima ketidakadilan dari orang lain. Dia berdoa meminta perlindungan dari Tuhan. Nyata karya Allah dalam hidupnya. Belas kasih Allah mendatangkan berkat sehingga Raja Daud terbebas dari penindasan musuhnya. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Sisa 12 bakul Bapak, Ibu, Saudara. Ini catatan yang penting untuk kita. Sisa 12 bakul. Dalam Alkitab tradisi 12 itu menunjuk kepada jumlah suku di Israel. Ada 12 suku. Sisa simbolisasi apa Bapak, Ibu, Saudara? Kata sisa adalah lambang kalau Allah selalu punya cadangan berkat untuk kita. Jangan khawatir, di masa-masa depan kita, Allah sudah punya cadangan berkat untuk kita. Selalu ada sisanya, tidak pernah kurang. Sehingga umat pilihan Tuhan pasti akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak, saat teduh dipersilahkan. Saat teduh kita akhiri dengan kita menaikkan doa akhir kebaktian. Mari kita berdoa. Sungguh indah kabar mulia yang boleh kami terima saat ini ya Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu seperti air hujan yang turun ke bumi dan tidak akan kembali lagi.
Itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Ketika firman-Mu mengingatkan kami bahwa belas kasihan dari Tuhan selalu mendatangkan berkat. Sama seperti orang banyak yang dapat merasakan mujizat kesembuhan dan mujizat berkat makanan dari Engkau. Kami juga percaya, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan selalu Tuhan genapi untuk kami. Sehingga melewati masa sulit dalam kondisi wabah corona ini, kami tetap berserah hanya kepada Tuhan dan percaya kalau rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kami semuanya. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan bijaksana. Kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami ketika kami beribadah saat ini. Dan kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami kembali ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan selalu campur tangan dalam hidup kami, sehingga apapun yang menjadi aktivitas kami semuanya berjalan dengan lancar. Dan kami menyadari tentu ada kekurangan ketika kami beribadah. Tuhan sendirilah yang menyempurnakan. Ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan mengampuni. Dan kami mengakhiri doa ini dengan kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 425 bait 1, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa bergerak, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil, menyatakan yang terdalam. Kirimlah berita Injil, menyatakan yang terdalam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, ibadah saat ini telah selesai. Untuk itu, marilah kita meninggalkan tempat ibadah di rumah kita masing-masing dengan kita tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, dan saudara diutus untuk menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.
Kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.